kira-kira apa saja Pak yang didapat ketika nanti teman-teman itu belajar di jurusan HES itu Pak? Memang kegiatannya itu sebenarnya diadakan secara offline di 3 negara, Malaysia, terus Mantap. kemudian Thailand dan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat-sahabat semuanya di podcast kita, podcast IAIN Ponorogo. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kajur kita, Bapak yang ganteng, Mas Kajur ya, Mas Kajur. Boleh. Masih muda, sudah menjadi Kajur. Beliau adalah Bapak Ilham Tanzilullah Muhammad Ilham ya, maaf ya, karena biasanya sering disingkat M Pak itu. Oh iya. Muhammad Ilham Tanzilullah MHI, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Pada kesempatan ini kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau seputar tentang jurusan Hukum Ekonomi Syariah, gitu ya. Salah satu jurusan di lingkungan Fakultas Syariah di IAIN Ponorogo. Nah, ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Kajur sisi menariknya jurusan tersebut, dan pasti teman-teman ya akan tertarik, dan ini akan menjadi gambaran bagi teman-teman semuanya ketika memilih jurusan khususnya di IAIN Ponorogo ya. Selamat pagi Pak Kajur, Mas Kajur, pripun kabare? Alhamdulillah. Seger waras nggih. Seger waras, sehat walafiat. Senantiasa sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin. Ya, Mas Kajur ini kan ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Jadi bisa menjelaskan terkait dengan profil dan beberapa gambaran ya, gambaran tentang jurusan HES. HES itu singkatan dari Hukum Ekonomi Syariah ya sahabat-sahabat. Jadi biar sahabat-sahabat teman-teman di rumah semuanya tahu tentang HES gitu Pak. Monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah adalah merupakan salah satu jurusan di IAIN Ponorogo, tepatnya di Fakultas Syariah. Ya. Nah, berbicara mengenai Hukum Ekonomi Syariah, alumni kita sudah sangat banyak sekali, dan sudah tersebar di berbagai pelosok negeri ya. Keren. Mulai dari hakim, terus kemudian ada juga sebagai advokat, terus kemudian juga ada sebagai Dewan Pengawas Syariah dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2021 kita sudah mendapatkan mahasiswa sebanyak 138. Itu yang tahun 2021 ya, saja ya. 2021. Ya. Dan itu terbagi menjadi 8 kelas. 8 kelas. Satu jurusan ya. Satu jurusan 8 kelas. Gitu. Dan tentunya kalau kita ngomong soal kurikulum yang ada di Hukum Ekonomi Syariah ini perpaduan antara kurikulum konvensional dengan agamis. Jadi kelebihan akhirat dan duniawi. Ya. Jadi keuntungannya mengambil kuliah di jurusan HES itu. Iya, itu. Cakupan keilmuannya cakupan itu apa fokusnya? Dari hukum acara yang ada di pengadilan itu juga bagian dari kurikulum kita. Terus kemudian ada juga praktisi-praktisi yang mengajar di jurusan Hukum Ekonomi Syariah itu, dan mata kuliah yang sifatnya agamis tadi kayak tarikh tasyri', terus kemudian akidah tauhid, ilmu fikih munakahat, terus kemudian juga ada fikih muamalah dan lain sebagainya. Yang pada intinya perpaduan kurikulum tadi, perpaduan dua bidang keilmuan umum dan
Islam. Iya, Islam tadi. Jadi kalau melihat nama jurusannya kan hukum ekonomi syariah. Betul, betul. Kalau di jurusan-jurusan di perguruan tinggi umum ekonomi itu kan ya hanya membahas tentang ilmu-ilmu ekonomi umum Iya, gitu ya. iya. Jadi ilmu-ilmu ekonomi. Kalau di jurusan hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo juga membahas atau diajarkan materi tentang hukum ekonomi syariah yang bukan hanya ekonomi umum tapi ada ekonomi syariahnya. Kelebihannya di situ Pak ya. Iya, ini sekaligus tambahan Mas Wahyu. Ya. Kalau tahun kemarin itu tepatnya di bulan Desember, sebagian mahasiswa saya itu saya ikutkan untuk kegiatan Southeast Asia Student Mobility Program. Itu yang diadakan oleh konsorsium peneliti se-Asia Tenggara. Internasional itu Pak? Internasional. Dan memang kegiatannya itu sebenarnya diadakan secara offline di 3 negara, Malaysia, terus kemudian Thailand dan Indonesia. Tapi kemarin karena kita pandemi ya, jadi kegiatannya itu diadakan secara online. Tapi sejatinya insya Allah untuk tahun depan offline. Itu secara offline. Ya. Berarti untuk teman-teman punya kesempatan ya. Ini ya belajar short course di 3 negara itu ya. Betul. Selain mendapatkan ilmu bisa keliling dan jalan-jalan di 3 negara ya, secara gratis ya. Secara gratis. Ya. Itu kelebihannya. Dan jadi memang mahasiswa-mahasiswa di jurusan HES itu kan juga unggul, bukan selain unggul di bidang keilmuan juga unggul di bidang yang lainnya. Ya. Kita akreditasinya sudah B. Akreditasi sudah B. Ya. Itu sudah baik sekali. Ya, baik sekali. Jadi sudah tidak perlu dikhawatirkan, sudah tidak perlu diragukan. Akreditasinya sudah baik sekali, sudah keren gitu ya. Dan kira-kira apa saja Pak yang didapat ketika nanti teman-teman itu belajar di jurusan HES itu Pak? Yang didapatkan itu adalah berbagai macam perpaduan keilmuan tadi yang menyangkut agama dan umum tadi, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan ekstrakurikuler. Iya, betul. Karena kita juga punya beberapa lab yang dikoordinasi oleh lab pusat di Fakultas Syariah. Misalnya seperti lab kewirausahaan, terus kemudian ada lab peradilan, terus kemudian ada lab falak dan lain sebagainya. Dan setiap tahun kita juga mengadakan praktikum di 2 tempat, yakni di Pengadilan Agama yang dilaksanakan di semester ganjil biasanya, terus kemudian juga dilaksanakan di Lembaga Keuangan Syariah. Itu biasanya Lembaga Keuangan Syariah itu apa Pak? Perlu dijelaskan mungkin, apakah perbankan atau seperti apa? Iya, macam-macam. Kalau kita ngomong soal Lembaga Keuangan Syariah itu tentu kita harus meyakini bahwa lembaga tersebut itu berbasis syariah, entah itu dalam perbankan ataupun seperti baitul mal. Jadi teman-teman itu nanti akan praktikum di lembaga perbankan atau syariah atau lembaga keuangan syariah keuangan syariah yang lain, sehingga dapat skill tentang pengelolaan betul syariahnya. Iya. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman lulus dari hukum ekonomi syariah jadi alumni itu masuk di perbankan itu pasti akan menjadi prioritas karena sudah punya pengalaman praktikum ya di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah. Itu salah satu keunggulan dari jurusan hukum ekonomi syariah. Kalau profil utamanya alumni itu jadi apa itu? Jadi yang setidaknya itu menjadi profilnya jurusan gitu ya. Iya. Kalau profil utama dari hukum ekonomi syariah itu adalah menjadi hakim. Hakim, menjadi hakim, dan gelarnya pun itu juga sama dengan HKI dan HTN, yaitu sarjana hukum. Kalau dulu
itu masih SHI, tapi berdasarkan PMA tahun 2016 I-nya hilang menjadi sarjana hukum, dan itu tentunya sama setara dengan perguruan tinggi yang umum gitu. Terus kemudian untuk kompetensi pendukung lulusan itu adalah sebagai Dewan Pengawas Syariah. Terus kemudian untuk kompetensi lainnya adalah sebagai legal officer ya. Dan yang terakhir adalah sebagai advokat atau pengacara. Gitu. Legal officer itu pengacara di perusahaan ya berarti. Betul. Di perusahaan. Ya, ini keren ini, pengacara di perusahaan itu pasti gajinya besar itu Pak. Iya. Karena yang diurusi kasus-kasusnya di perusahaan. Terus kira-kira apa yang bisa diberikan oleh Pak Kajur ini untuk mahasiswa agar mahasiswa itu tertarik, motivasinya apa kira-kira untuk menyemangati teman-teman calon mahasiswa baru itu agar tertarik masuk ke jurusan hukum ekonomi syariah? Untuk informasi bahwa sarjana hukum khususnya di jurusan hukum ekonomi syariah ini tidak hanya melihat dalam konteks profil lulusan ya, itu tidak hanya sekedar menjadi seorang hakim, menjadi seorang legal officer tadi, advokat dan lain sebagainya. Akan tetapi banyak sekali alumni kita itu justru terjun di bidang pendidikan, misalkan sebagai guru dan lain sebagainya. Dan setelah kita telusuri berdasarkan tracer study itu, kita mendapati alumni itu sebagai guru, terus kemudian sebagai pengusaha, terus kemudian sebagai hakim dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa alumni yang lulusan dari hukum ekonomi syariah itu bisa diterima di semua kalangan masyarakat, bisa diterima di semua ranah pekerjaan. Apapun bentuknya. Itu yang menjadi ciri khas dari hukum ekonomi syariah gitu. Saya kira itu yang menjadi daya tarik untuk bisa masuk ke jurusan hukum ekonomi syariah. Ya. Jadi kalau kita melihat alumninya itu banyak yang menyebar ke semua lini ya. Jadi bukan hanya jurusan-jurusan yang hukum, maksudnya bidang-bidang hukum saja, tetapi juga ada yang guru juga. Terus kemudian ada yang entrepreneur juga. Hukum karena memang penguasaan materi ekonominya banyak. Jadi semangat entrepreneurship-nya itu bagus sehingga bukan hanya menjadi seorang bekerja di lembaga formal tapi bisa menjadi pengusaha. Pengusaha, dan itu juga banyak yang sukses dari banyak bidang itu. Termasuk dekan kita. Bu Dekan itu kan alumni dari hukum ekonomi syariah. Jadi kalau jadi dosen pasti tentu juga banyak sekali. Jadi dosen itu teman-teman setelah selesai kuliah di jurusan HES ngambil S1, kemudian harus melanjutkan lagi kuliah S2 di jurusan yang sama biar lebih banyak pendalaman keilmuannya. Nanti setelah itu bisa jadi dosen kalau mau jadi dosen gitu ya. Nah itu saya kira beberapa hal tadi Pak yang bisa kita bincangkan berkaitan dengan jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi untuk menyemangati teman-teman semuanya, mari kita bersama-sama Pak mengucapkan YEL, ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Jadi kuliah di IAIN Ponorogo, sukses dunia akhirat. YEL-nya itu Pak ya. Ayo kita bareng-bareng Pak. Ayo kuliah di IAIN Ponorogo. Kuliah di IAIN Ponorogo, sukses dunia akhirat. Nah baiklah, terima kasih Pak Kajur, Mas Kajur. Terima kasih kembali atas apa yang sudah bisa disampaikan kepada teman-teman semuanya tentang jurusan hukum ekonomi syariah. Jadi semoga teman-teman mendapatkan banyak gambaran ya tentang jurusan hukum ekonomi syariah, sehingga ketika mau masuk ke IAIN Ponorogo itu tidak bingung milih jurusan, langsung masuk saja ke jurusan hukum ekonomi syariah karena banyak sekali keunggulan yang sudah dijelaskan oleh Mas Kajur tadi. Dan
Itu saja saya kira. Kita nanti akan ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.